Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kemarin kita sudah bahas kisi-kisi UMPTKIN bagian verbal. Nah, sekarang kita bahas kisi-kisi UMPTKIN bagian kuantitatif atau hitungan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa aja bidang-bidang yang keluar dalam UMPTKIN. Yaitu yang pertama ada TKD, yang terdiri dari verbal dan kuantitatif. Yang kedua keagamaan, yang terdiri dari Al-Quran Hadis, SKI, sejarah, akidah akhlak. Yang ketiga kebahasaan, yang terdiri dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan yang terakhir kebidangan, yaitu khusus IPS atau IPA. Kalau kamu mau masuk jalur saintek, maka kebidangannya IPA. Dan kalau kamu mau masuk jalur sosum, maka kebidangannya IPS. Selanjutnya, kita akan bahas kisi-kisi UMPTKIN. Oh ya, sebelum ke video, jangan lupa siapin kertas sama pena, karena nanti banyak informasi-informasi penting yang mesti kamu catat. Jadi dengerin baik-baik, simak baik-baik, dan jangan di-skip. Nah, kemarin kita udah bahas kisi-kisi UMPTKIN bagian verbal dan kuantitatif. Sekarang kita masuk ke bagian bahasa Arab. Buat kamu yang dari SMA atau sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab, ini penting banget karena nanti soal bahasa Arab juga lumayan banyak yang akan mempengaruhi skor nilai kamu. Oh ya, sebelum masuk ke video, buat kamu yang ingin mengasah kemampuan sebelum mengikuti UMPTKIN, aku rekomendasiin banget buat ikut tryout di sini. Silahkan cek aja di Instagramnya langsung, dan di sana juga bakal banyak di share-share selain tryout seperti info-info lainnya yang pastinya kamu butuh banget buat persiapan UMPTKIN. Oke, kita langsung masuk ke kisi-kisi. Yang pertama yaitu ada kata benda atau isim. Isim berarti nama, maka segala sesuatu yang dapat dinamakan atau dinamai disebut isim. Contoh, seperti yang digunakan untuk menulis dinamakan pulpen. Seseorang yang belajar dinamakan pelajar. Seseorang yang banyak bersantai dinamakan pemalas. Sesuatu yang diminati dinamai hobi atau selera. Kesemuanya menunjukkan atas penamaan dan istilah yang disebut dalam bahasa Arab dengan isim, termasuk di dalamnya kata benda, nama orang, kata sifat, profesi, dan kata petunjuk. Untuk mempermudah penyebutannya, maka isim diidentifikan dengan kata benda dalam bahasa Indonesia. Isim terbagi menjadi muzakkar untuk laki-laki dan mu'annas untuk perempuan. Tanda baca umum isim sebagai muannas adalah bertamarbutah pada akhir kata. Jika isim itu kosong atau tanpa bertamarbutah pada akhir kata, maka itu termasuk muzakkar. Yang kedua, kata kerja fi'il. Kata kerja adalah kata yang menunjukkan atas perbuatan atau pekerjaan yang terikat dengan salah satu waktu dari 3 bentuk waktu, yaitu masa lalu, masa yang akan datang, dan masa sekarang. Yang ketiga, huruf. Huruf adalah jenis kata yang berfungsi sebagai kata bantu, yaitu kata yang mengandung makna yang tidak dapat berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat diketahui apabila bersanding dengan kata lain, baik isim atau fi'il. Kata yang termasuk dalam jenis huruf ini terbagi ke dalam beberapa macam sesuai dengan fungsinya, yang mempengaruhi status kata yang dimasukinya. Mubtada secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari kata ibtada yang berarti permulaan. Hal itu sesuai dengan kondisinya yang berada di awal jumlah ismiyah. Secara istilah, mubtada adalah isim yang beri'rab marfu' yang bebas dari amil-amil lafdiyah. Kabar mubtada adalah isim yang beri'rab marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Rangkaian dua isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakirah dinamakan mudaf, sedangkan kata yang paling belakang adalah ma'rifah, dinamakan mudaf ilaih. Mudaf artinya yang disandarkan atau digabungkan, sedangkan mudaf ilaih artinya yang terkena sandaran atau tempat. Fi'il ialah kalimat atau kata yang menunjukkan makna mandiri dan disertai dengan pengertian zaman. Dengan kata lain, fi'il ialah kata kerja. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum dan menunjukkan atas orang yang melakukan perbuatan. Dalam bahasa Indonesia, fa'il biasa disebut subjek. Dari pengertian di atas, kita tekankan bahwa
Tidaklah disebut fa'il jika tidak terletak setelah fi'il ma'lum, dan tidaklah disebut fa'il jika tidak menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan. Sehingga, suatu isim bisa dikatakan fa'il jika terpenuhi dua syarat di atas. Mungkin buat kamu yang dari SMA, atau sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab, bakal sedikit kebingungan sama materi ini. Jadi aku rekomendasiin buat belajar di e-book ini karena di sana udah mencakup semua materi-materi dan contoh-contoh soal yang bakal mempermudahkan kamu dalam menjawab soal. Selain bahasa Arab, juga ada materi-materi lain seperti TKD, TKB, dan materi-materi yang bakal keluar dalam UMPTKIN. Nah, untuk kamu yang ingin mengasah kemampuan agar lebih mantap lagi nanti menjawab soal-soal ujian, bisa banget nih ikutin Tryout UMPTKIN. Dan kamu bisa mengikuti akun Instagram ini untuk dapat informasi lebih lengkap lagi. Nanti di sana akan diinformasikan seputar UMPTKIN, hal-hal yang tentunya kalian butuhkan. Oke, untuk video kali ini kita bahas segini dulu ya.